Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan, wali, dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amalan serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini saya ingin memberikan sebuah wawasan berupa simbol baju takwa. Apa kabar para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati dan kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita beranjak kepada topik pembahasan, alangkah lebih bijaknya jika kita mentawassulkan kepada para leluhur-leluhur kita. Soleh khusus Sunan Gunung Jati Besar Kediri khusus Sunan Kalijogo Raden Mas Bahu Cirebon Bahu Cirebon dan seluruh para waliullah tataran tanah Jawa, Sunda, Indonesia. Syu'ulilalaumul al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Alkisah ketika terjadinya rapat antar para wali songo, Ja'far Asy-Syadid atau yang lebih dikenal dengan Sang Sunan Kudus menegur Sunan Kalijaga atas pakaiannya yang berwarna wulung, berpakaian adat Jawa terus-menerus ketika berdakwah. Maka sang wali Kadilangu menjawab, jika dengan ini saya merasa dekat dengan yang saya dakwahi dan mereka merasa dekat dengan saya, bukankah pakaian terbaik adalah pakaian takwa, sedang takwa berada di dalam dada pribadi masing-masing. Sejak saat itu, pakaian beliau disebut dengan baju takwa atau pakaian takwa. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, men-sharekan, bahkan bersilaturahmi melalui komentar, kula ucapan matur kesuwun sangat, mugi-mugi segala kebaikan, baik kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat para sedulur dapatkan. Amin amin ya robbal alamin. Pengejauhan tahannya di Serat Darmo Gandul disebut alasan mengapa Sunan Kalijogo selalu berpakaian memakai berwarna hitam. Berbeda dengan rekan wali yang lainnya yang menggunakan baju berwarna putih. Karena Sunan Kalijogo merasa lingsem dan prihatin sebagai orang Jawa melihat si Jimbun melawan dan menundukkan orang tuanya sendiri. Kalau ini bersangkutan dengan perang Majapahit para sedulur. Ketika bertahta Sang Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami atau Susuhunan Agung Harya Krakusuma
menjadikan pakaian ini sebagai busana kerajaan untuk para pejabatnya. Lalu pada Palihan Nagari 1755, Sultan Hamengkubuwono pertama menjadikannya sebagai busana resmi Keraton Kasultanan Yogyakarta. Adapun simbol utama dalam baju takwa itu, mangga kita saksikan bersama-sama melalui video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun simbol utama dalam baju takwa itu antara lain keris, dalam bahasa Jawa disebut curiga atau waspada, atau duwung atau sadar dan hati-hati. Kain bawahan atau sinjang yang dikenakan sebagai bebet, maknanya perut dan bawah perut adalah markas syahwat yang harus dibebeti, dibebat, dikendalikan agar tak liar. Kain ini diwiru bagian ujungnya, yakni agar terjaga sifat wara atau wirai. Salah satu motif larangan yang hanya dikenakan oleh sultan sejak masa Sultan Agung adalah parang barong. Parang bisa berarti lereng, menandakan perjuangan melawan hawa nafsu yang berat dan menanjak. Barong berarti singa atau sesuatu yang besar dan berwibawa. Pasangan ikat pinggang disebut kamus dan timang. Takwa harus diikat dengan ilmu. Kamus karena kosakata. Nama-nama benda adalah ilmu pertama yang diajarkan pada Nabi Adam alaihissalam, dan ilmu yang menjadi dasar Iqra wajib dituntut sejak dari timangan, buayan hingga liang lahat. Pakaian atasannya disebut surjan. Ia adalah suraksa jamma, sebaik-baiknya penjaga bagi manusia yang harus mempunyai watak sawiji atau menyatu dengan sesama, greget atau penuh semangat pada kebaikan, sengguh atau yakin dan meyakinkan, orang mingkuh atau berani bertanggung jawab. Ketakwaannya harus bersinar, memancar, karena surjan juga bermakna sira aja muni ira, mencahayai siang dan malam, memandu diri dan orang di sekitarnya. Kancing di lehernya ada 6 sesuai dengan jumlah rukun iman. 2 kancing di dada kiri dan kanan melambangkan syahadatain. 3 kancing yang tersembunyi menunjukkan nafsu batiniah, lawamah, dan syaitoniah. Motif khasnya adalah lurik, garis-garis selang-seling berwarna yang menuntut untuk lurus dalam hati, lurus dalam kata-kata, dan lurus dalam tindakan. Lurik birunya disebut peranakan, artinya rahim, ar-Rahman, ar-Rahim. Bagaimana pemakainya harus menghayati bakti kepada orang tua. Imamah Jawiyah atau destar atau penutup kepala khas Jawi yang disebut blangkon. Ia semula adalah sorban santri yang demi kemudahan pemakaiannya dipelipit, direkat, dan dijahit pada bendolan di belakang. Maknanya, si pemakainya harus menjadi minzalah, payung, pengayom bagi masyarakat, dan amanah dapat dipercaya, tidak mudah mengumbar kejelekan atau aib orang lain. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah sudah kita saksikan simbol-simbol yang terdapat di dalam baju takwa tersebut. Adapun banyak sekali simbol yang lain yang belum dijabarkan di dalam video tersebut. Salah satunya jika belangkon itu ada yang namanya gunung yang mengarah ke bawah seperti yang saya kenakan ini. Itu menandakan ketawaduan. Bisa tawadu itu disembunyikan atau diperlihatkan. Ini simbol dari sifat tawadu seseorang, dan masih banyak yang lainnya. Pengejawantahannya dan tadaburnya ayat-ayat Al-Quran dan ajaran agama Islam disarikan kepada ageman yang dipakai sehari-hari berupa simbol-simbol, maka yang selalu ingat dengan makna-makna ageman atau simbol yen pasti selamat dunia lan akhirat. Sing ngagem ageman agomo yen agomo opo wae, sebab ditekankan kepada sikap, ucap lan perilaku seseorang. Itu para sedulur, mugi wonten manfaate, ojo sampai dadi tukaran. Kang selau, kang adem, tetap adem ayem, wong namine gen budaya aceh wajar, nopo maneh tiang Jawi. Ngapunten. Itu saja para sedulur, mugi-mugi bermanfaat bagi para sedulur seluruh Nusantara. Kula pamit para sedulur, mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak salah dalam memberikan sebuah wejangan tentang baju takwa ini. Saya mohon maaf. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.